Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazuri Fadila. Kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi distributor barang menggunakan bahasa pemrograman Java dengan IDE NetBeans. Di sini kita dapat lihat database dari aplikasi tersebut, di mana terdapat tabel-tabelnya, yaitu ada karyawan, jabatan, supplier, barang, PO, customer, gudang, dan nomor PO. Di sini saya menggunakan multi level user, di mana jabatannya itu ada admin, purchasing, dan sales. Di sini kita jadi saling bergantungan ya, di mana sales membutuhkan purchasing dan admin, purchasing juga sebaliknya, dan admin pun juga sebaliknya. Untuk tahap-tahap pengerjaannya, kita yang pertama itu harus ke bagian purchasing. Jika kita login ya, di sini akan langsung muncul nama karyawan yang telah kita loginkan. Oke, kenapa di sini kita harus ke bagian purchasing terlebih dahulu? Karena di bagian purchasing kita harus mengisi data supplier dan barang, dimana nanti akan sangat berkegantungan kepada di bagian sales. Oke, di sini function-function CRUD sederhana ya. Ada tambah, edit, hapus, clear, dan cari. Kita coba functionnya satu persatu ya. Contoh di sini 117 nama suppliernya Huawei gitu. Alamat suppliernya Senayan City. Kita coba tambahkan. Nah, penyimpanan data berhasil jika misalnya data yang telah kita input berhasil ya. Kita oke. Bagaimana kalau kita ingin mengeditnya? Kalau kita ingin mengeditnya itu gampang. Kita tinggal klik aja data yang kita ingin edit. Kalau kita klik nih, nah nanti form tersebut akan otomatis terisi dengan data-data yang ingin kita ubah. Contoh ini kan kita udah klik yang Huawei ya. Nah di sini kita misalnya ingin ganti alamat suppliernya jangan jadi Senayan City gitu. Misalnya ingin Depok Town Square, gitu. Depok Town Square. Di sini kita edit. Oke, akan ada pop-up notifikasi data berhasil diedit, dan kita lihat di sini alamat pun sudah terganti ya. Jika kita ingin menghapus data juga sama, kita klik saja dan kita klik hapus. Nah, nanti dia akan pop-up muncul data berhasil dihapus. Fungsi clear ini jika kita klik data salah satu data, nah kan di sini akan terinput otomatis ya data-datanya. Nah, kalau misalnya kita ingin klik tambah, maka data akan bentrok. Jadi kita harus menghapus semua data-data yang terdapat dalam text box tersebut. Nah, makanya kenapa function clear ini ada gitu. Sini kita klik aja clear. Nah, otomatis dia akan terhapus semuanya. Untuk function cari, kita di sini bisa menggunakan ID supplier atau nama supplier. Contoh, kita ingin cari ID supplier 111 gitu. Klik cari. Nah, dia akan otomatis keluar gitu. Kalau ingin mengembalikannya, kita hapuskan saja, kita klik cari lagi. Nah, dia akan otomatis balik ke tabel normal ya. Kalau ingin mencarinya menggunakan nama juga bisa kok. Misalnya iBox gitu. Kita klik cari. Nah, dia akan muncul datanya dengan tersendirinya. Di sini uppercase atau lettercase juga nggak terlalu strict ya untuk di function cari. Jadi kemungkinan data yang kita input, jika kita lupa nih, misalkan seperti ini iBox, I-nya kecil, B-nya besar gitu, cuman kita klik untuk carinya huruf kecil semua, nah itu nggak masalah. Oke, jika data supplier sudah kita input, baru kita bisa menginput data barang. Contoh di sini kan ada iBox, Erafone, Xiaomi, Samsung, Oppo, dan Vivo. Maka di data barang akan muncul satu field nama supplier, di mana field tersebut kita ambil dari data-data supplier yang sudah kita input, yaitu ada iBox, Erafone, Xiaomi, Samsung, Oppo, dan Vivo. Contoh, kita input data barang ya. Sini kan ID barang udah 113, berarti 114. Nama barangnya Xiaomi misalnya, atau Redmi Note 9. Harganya berapa? Harganya 3 juta. Nama suppliernya Xiaomi gitu. Tambah penyimpanan data berhasil, data pun
sudah berhasil kita input. Misalnya kita salah menginput harga nih, kita pengen edit, kita klik aja di sini, harga bisa kita edit ya, misal 3 juta jadi 2.500.000 gitu, kita ubah, data berhasil diedit. Oke, nah data di sini berhasil diubah ya. Kalau misalnya nih kita salah menginput data gitu, 115, nama barangnya random, harganya berapa gitu kan, nama suppliernya salah, yang iseng nih seperti ini, kita ingin menghapus datanya, kita juga bisa kok, kita klik aja data yang ingin kita hapus, terus ini kita hapus. Oke, sip, berhasil ya, data berhasil dihapus. Untuk function cari pun juga sama seperti supplier. Di sini kita menggunakannya itu ID barang atau nama barangnya untuk mempermudah bagian dari purchasingnya jika ada ID atau nama barang yang dicari. Contoh ID barangnya 114, cari. Nah, di sini berhasil ya. Kalau misalnya namanya yang ingin dicari, misalnya iPhone gitu, kita ketik di sini iPhone. Oke, data tersebut akan muncul dengan data nama yang terdiri dari nama iPhone. Kita kosongkan. Oke, untuk function bersihkan juga sama ya, seperti function clear di bagian supplier. Sini kita klik aja bersihkan. Oke, kosong. Jika sudah ke bagian purchasing, kita lanjut ke bagian sales. Oke, karena di sini setiap orang memiliki jabatannya masing-masing, jadi pastikan ya menginput loginnya itu sesuai dengan jabatannya masing-masing supaya dapat masuk ke form yang tepat gitu. Oke, nah di sini bagian sales ada 3 form, yaitu ada customer, nomor order, dan order. Dimana untuk penginputannya kita harus memulai dari nama customer tersebut atau menginput ID customer. Karena jika data customer belum ada, kita belum bisa lanjut ke bagian nomor order maupun order. Pertama, kita coba contoh customer ya, penambahan data customer, ID customer. Karena sini 117 paling terakhir, kita input 118. Nama customernya coba nama saya sendiri ya, Lazuardi gitu. Alamat customernya di Cawang. Kita klik tambah. Oke, penyimpanan data di sini berhasil ya. Oke. Untuk mengubah datanya pun juga sama. Kita klik aja nama atau salah satu query di dalam field yang kita ingin edit. Tinggal kita klik. Nah, di sini bisa kita ubah nama maupun alamatnya ya. Contoh namanya Lazuardi, ingin saya tambahkan menjadi nama panjang saya Lazuardi Fadilah gitu. Di sini kita edit, data berhasil diedit. Oke, otomatis ya, langsung terganti. Untuk function hapusnya pun juga sama. Kita klik di sini, kita hapus, data berhasil dihapus. Oke, kosong ya. Function clearnya pun juga dapat berjalan dengan baik. Function carinya pun juga sama. Di sini kita lebih tekankan ke ID atau nama ya. Karena jika kita ingin alamat atau nomor itu nggak bisa. Di sini saya memasukkan functionnya itu untuk mencari datanya dari data ID ataupun dari data nama. Contoh sini tidak, kita klik cari. Oke, keluar ya. Kita hapus, kita balikan ke data semula. Untuk dari ID customer, oke, 111 sesuai ya. Oke, kita balikan seperti semua. Oke, jika data customer sudah kita input, kita langsung next ke nomor order ya. Nomor ordernya itu terdapat dari field nomor order, nama customer, dan nama karyawan. Oke, di sini saya menggunakan function di mana nama karyawan di combo text box ini itu nama karyawan yang sudah login, nama sales yang sudah login pada form login pada saat di awal ya. Di sini tidak dapat kita ubah. Kenapa? Karena jika bukan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh kayak ada kecurangan antar pegawai, kayak sales 1 dengan sales 2 lagi berantem gitu. Pengen isengin dia dengan cara menginput nomor order atas nama dia tetapi menumbalkan nama temannya kayak gitu. Oke, contoh untuk
penginputan data. Di sini nomor ordernya kita coba 20 200 716. Nama customer tadi telah kita input ya, bisa kita pilih dari sini. Ke sini Muhammad. Oke, Ria ya, Ria yang belum, kita coba Ria, kita tambah. Oke, penyimpanan data berhasil ya. Jika kita ingin edit, kita klik. Nah, di sini juga bisa kita edit ya, nama customernya siapa, misalnya jadi Cahyadi, kita edit gitu. Oke, data berhasil diedit. Untuk hapusnya pun juga sama, di sini kita klik hapus, data berhasil dihapus. Kalau untuk data clear juga sama ya, kita klik. Nah, di sini kita clear. Untuk function carinya pun juga ada bisa gitu. Contoh di sini function carinya kita untuk nomor PO maupun nomor customer. Misalnya nomor PO yang ujungnya 713 gitu, kita cari. Nah, dia keluar ya otomatis. Kita ganti lagi, misalnya Rehan gitu. Cari, oke, data sesuai ya, sesuai keluar yang kita inginkan. Kita cancel, kita close. Untuk di sini cetak delivery order itu berfungsi jika customer sudah menginput order, dan barang sudah datang ke kantor. Nah, di sini tugasnya dimana jika sales ingin mengirimkan barang kepada customer, function cetak delivery order itu lebih tepatnya kayak pack slip ya, pack slip barang yang untuk dikirim ke customer. Nah, kita klik aja data yang ingin kita cetak, misalnya sini 202713, kita klik cetak delivery order. Oke, maka akan muncul slip pengiriman ya. Oke, nama, alamatnya, tanggal sekarang, nama barangnya apa, banyak barangnya berapa, dan di sini pun harus ada tanda tangan dari pengirim dan juga penerima. Diusahakan untuk bagian penerima disertai dengan cap stempel dari perusahaan yang ingin kita kirim ya. Oke. Nah, di sini saya akan contohkan gimana sih kalau misalnya kita udah input nih nomor order, tapi customer-nya belum ngelakuin order, dan juga si salesnya pengen asal cetak DO aja gitu, cetak delivery order. Nah, itu pun tidak akan bisa ya, karena akan terjadi error di mana page-nya itu tidak terdapat isinya. Contoh 22716. Nah, nama kita tambah. Nah, ini kan nomor PO-nya udah ada nih, tapi kita belum melakukan order barang. Jadi customer itu belum order barang. Kita contoh cetak delivery order. Nah, di sini akan ada pop-up, dokumennya itu tidak ada isinya karena dari customer-nya pun belum melakukan order. Kita lanjut ke step order. Untuk di bagian order di sini ada field nomor PO, yaitu bisa kita ambil dari nomor order yang tadi telah kita input ya. Nama barang itu yang terdapat di field barang yang telah diinput sama bagian purchasing. Harga barang juga yang di bagian purchasing ya, yang tadi telah diinput. Sini quantity juga kita bisa ubah dari 1 sampai 10. Total harganya dari harga barang dikali banyak barang. Untuk nama customer dia otomatis nih, jika nomor PO kita tarik, nah nama customernya otomatis terinput. Nama salesnya itu ya sama seperti di function order, nama salesnya otomatis terinput ya. Oke, di sini kita coba nih, kan tadi kita udah masukin nomor order nih 716 ya. Sorry, di sini belum ke refresh karena functionnya belum ada. Oke. Atau 715 boleh, 715. Di sini nama barangnya misal iPhone X gitu. Nah, kan tadi di sini nggak bisa diklik nih. Ini nggak bisa diklik karena data harga barangnya belum ada. Jadi dia nggak bakal bisa diubah 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Kalau misalnya di sini kita ubah, kita lihat ya, total harganya juga berubah sesuai dengan rumus yang telah kita masukkan, di mana harga barang dikali banyak barang akan mendapatkan jadi total barang. Contoh nih, 2202715, nama barangnya iPhone X, nama customernya Muhammad Rehan, bener gak di sini ya? Oke, namanya bener ya, Muhammad Rehan, nomor PO-nya juga sesuai, nama salesnya juga sesuai.
Di sini kita tambahkan misalnya harga barangnya 7 juta, banyak barangnya itu 4, jadi total harganya 28 juta sekian ya. Kita tambah penyimpanan data berhasil. Misalnya tadi kita pengen ubah nih untuk banyak barangnya, kayak customernya nggak mau belinya 4, pengennya beli 3 aja. Kita klik, banyak barangnya bisa kita ubah jadi 3. Dan di sini pun juga total harganya otomatis terubah ya. Kita edit, data berhasil diedit. Atau tadi saya beli barangnya cancel gitu, nggak jadi order. Sini pun juga bisa kita hapus. Kita klik untuk nama barang yang tadi, kita hapus. Oke, data berhasil dihapus. Function clear di sini juga berjalan ya. Nah, kita klik, datanya masuk semua, clear. Oke, datanya kosong. Untuk function cari di sini kita carinya ke nomor PO dan juga ke nama barang atau nama customer, lebih tepatnya saya juga agak lupa ya. Di sini kita coba aja nomor PO-nya 714 misalnya kita cari. Nah, sesuai ya, 714 ada. Kalau kita balikan kosong misalnya nama, oh ya, jadi sesuai sama nama customer ya. Kosongkan, cari. Nah, di function cetak ini berfungsi untuk mencetak bukan payslip ya, apa ya, invoice ya, lebih tepatnya seperti invoice untuk customer yang telah kita masukkan datanya yang tadi. Di sini kita klik, misalnya datanya kita ingin cetak yang ini nih 2200-714, kita klik aja nih, kita klik cetak. Nah, sini data-data untuk nomor PO 200-220-200-714, nama customernya sesuai, alamatnya juga, untuk tanggalnya. Nah, di sini nama barangnya, kuantitasnya, dan function totalnya pun juga sama ya. Oke, untuk reminder, jangan sembarangan menghapus data karena di sini datanya terintegrasi satu sama lain. Karena contoh nih, di sini kan udah ada nih nomor order 2200-713-714 gitu kan. Nah, kita pengen hapus yang ini nih 714, kita hapus. Nanti data di slide untuk order juga otomatis akan kehapus semua. Jadi diutamakan untuk berhati-hati dalam mengintegrasi data di sini. Oke, untuk nextnya berarti kita ke bagian gudang ya. Oke, data stok gudang. Di sini bisa kita lihat data stok gudangnya. Untuk ID, kita coba untuk penambahan data ya. ID gudang misalnya 114, nama barangnya apa gitu. Banyak barangnya 3, nama suppliernya siapa, customernya siapa, nama salesnya siapa. Kita klik tambah, penyimpanan data berhasil. Jika kita ingin mengedit juga sama, kita klik. Misalnya ini kan kita ubah 1 gitu namanya. Nah, di sini datanya terubah dengan sempurna ya. Untuk function bersihkan juga sama, bisa terclear. Untuk function delete-nya juga sama, hapus. Oke, data berhasil dihapus. Untuk carian di sini kita menggunakan ID gudang dan juga nama barang ya. 111 coba. Cari, oke, berhasil ya. Kita pakai nama barang. Bisa. Oke, keluar ya. Sini nama barangnya. Oh ya, kenapa di sini untuk bagian gudang saya tidak mengintegrasikan dengan PO? Karena takutnya jika supplier mengirimkan barang kepada kita dan di sini kita input terintegrasi dengan nomor PO yang telah diberikan oleh customer. Nah, jika terjadi miss data antara supplier dengan nomor order yang telah diinput, di situ akan menyebabkan kerancuan data yang akan menyulitkan bagi pengguna untuk mengoperasikan programnya tersebut. Oke, semua function sudah berjalan ya. Semua database-nya juga sudah bagus, bisa dilihat di sini barang. Oke, clear ya. Customer yang tadi kita input juga ada, ID gudang.
Untuk karyawan enggak sih. Di sini PO juga sama, nomor PO-nya sama ya. Tuh, sudah bisa, dan data suppliernya. Oke, mungkin sekian aja. Jika ada pertanyaan bisa kirim email. Emailnya saya cantumkan di deskripsi di bawah ya, dan untuk source code-nya pun juga akan saya cantumkan di deskripsi di bawah. Mungkin sekian aja. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.